Universitas Mahasaraswati Denpasar melaksanakan pembekalan mahasiswa KKN Angkatan 50 periode 1 tahun 2017 pagi tadi di Denpasar. Pembekalan KKN reguler periode 1 ini diikuti oleh 952 mahasiswa yang akan disebar di 15 desa di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Wakil Rektor 2 Unmas Denpasar Iwayan Suwandi mengatakan, kuliah kerja nyata merupakan sebuah kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan salah satu tridharmanya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, Universitas Mahasaraswati Denpasar ingin memberikan sumbangsi kepada masyarakat, khususnya keterlibatan di dalam mengawal pelaksanaan pembangunan yang semakin giat di daerah. Selain itu, kegiatan KKN ini merupakan bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada para mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan terlibat langsung dalam upaya mengidentifikasi serta menemukan solusi-solusi kreatif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. KKN itu mereka akan dapat pembelajaran yang cukup banyak, di samping juga terkait dengan bidang studi ataupun program studi yang mereka ikuti, itu akan lebih mantap lagi setelah mereka tahu bagaimana di masyarakat teori-teori itu bisa diterapkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mereka dapat suatu pengalaman sosial, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat secara nyata di masyarakat itu dari berbagai lapisan, dan termasuk juga mereka tuh kita harapkan punya pengalaman bagaimana harus mengkoordinasikan suatu pekerjaan dengan orang lain yang melibatkan banyak individu ataupun banyak instansi ataupun pejabat-pejabat yang ada di masyarakat. Itu yang kita harapkan. Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mahasaraswati, Iketut Witnyana menyatakan, program KKN di Universitas Unmas merupakan wajib bagi mahasiswa, di mana program KKN harus dilakukan sebelum mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. Di Unmas sendiri memiliki 2 model KKN, yaitu KKN reguler dan KKN alternatif, di mana dalam pembekalan kali ini hanya diikuti oleh mahasiswa yang mengambil KKN reguler, sedangkan pembekalan untuk KKN alternatif diserahkan kepada masing-masing fakultas. Kita memang mempunyai 2 model KKN, yaitu KKN reguler dan alternatif. Jadi saat ini pun kita melaksanakan kedua KKN itu. Jadi yang reguler inilah yang kita terjunkan di masyarakat ya. Jadi mereka harus bisa berpikir dan bertindak secara komprehensif ya, karena berpadunya berbagai bidang ilmu di sana bersama teman-teman mereka untuk bisa memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di desa dalam waktu yang singkat. Mewakili Bupati Tabanan, staf ahli hukum dan pemerintah Bupati Tabanan, Made Riawan sangat mengapresiasi mahasiswa KKN dari Universitas Mahasaraswati, terutama dalam bidang pembangunan desa. Pihaknya berharap mahasiswa yang akan mengikuti KKN di Kabupaten Tabanan mampu memotivasi dan menjadi pelopor pembangunan di desa, baik sumber daya manusia, pertanian, maupun usaha-usaha kecil untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itulah yang kami harapkan dari pemerintah Tabanan, supaya mahasiswa yang KKN itu menjadi pelopor di dalam pembangunan desa. Dengan hadirnya juga sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, supaya desa itu bangkit untuk mesejahterakan masyarakatnya. Kegiatan KKN akan dilaksanakan selama 1 bulan 7 hari, yang dimulai dari tanggal 23 Januari sampai dengan 3 Maret 2017 mendatang. Alit Putra dan Sutardana Bali TV.